Nah, kita akan bahas satu persatu. Tadi di judul ada aspek manajemen dan ada aspek SDM. Kita masuk ke dalam aspek manajemen dulu. Kalau pengertian manajemen, saya yakin adik-adik semua sudah pada tahu ya, karena dari semester 1 belajar ini sampai pada semester 5 dan semester 6 sekarang. Nah, jadi yang akan saya tekankan di sini adalah bentuk analisis aspek manajemen pada penyusunan SKB itu seperti apa. Nah, di sini dibagi 2 tahap. Yang pertama, aspek manajemen pada masa pembangunan proyek atau pra-operasional. Dan yang kedua, aspek manajemen pada masa operasional gitu, ketika proyek tersebut sudah dijalankan. Terkait masa pembangunan proyek di pra-operasional, nanti kita akan lihat ada 3 hal juga yang akan dikaji secara mendalam. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penjadwalan proyek, dan yang ketiga adalah pengawasan proyek. Terkait perencanaan proyek, di sini kita lihat apa saja sih yang akan kita lakukan. Nah, pastinya kita akan merencanakan bentuk proyek kita seperti apa, bentuk bisnis kita seperti apa. Jadi akan dianalisis seperti langkah-langkahnya juga akan dianalisis dalam perencanaan. Maka ketika perencanaan yang lengkap dan matang, pasti akan menentukan keberhasilan proyek secara optimal. Artinya, optimal di sini adalah proyek dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan kualitas dan anggaran yang sudah ditentukan. Sehingga kemudian perencanaan harus dapat mengakomodasikan seluruh kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan konstruksi. Kalau pra-operasi atau pra-proyek artinya ya masa pembangunan, masa konstruksi gitu. Itu mulai dari hal-hal yang bersifat teknik sampai dengan yang bersifat sosial. Kemudian setelah merencanakan, maka kemudian kita menyusun jadwal. Nah, atau yang disebut juga dengan penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini berisi urutan-urutan kapan proyek akan dilakukan sampai dengan realisasi pelaksanaan proses membentuk proyek. Nah, mulai dari mempersiapkan izin-izin organisasi, kemudian siapa saja yang bertugas di lapangan. Nah, rencana kerja ini akan disusun secara spesifik. Beberapa tools atau alat yang bisa digunakan dalam menyusun penjadwalan proyek ini ada banyak, seperti bagan Gantt atau Gantt chart, atau bagan Milestone, ada PERT and GPM, teman-teman pasti sudah belajar di manajemen operasi, dan juga ArusCAS. Nah, maka di sini saya hanya akan menjelaskan tentang bagan chart atau Gantt chart gitu ya. Nah, ini di sebelah kiri adalah bentuk bagan chart. Nah, apa artinya bagan chart? Bagan ini akan menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek. Artinya sumbu Y adalah aktivitas yang akan diselesaikan, kemudian hubungan dengan batasan waktu, kapan suatu proyek akan diselesaikan. Di sini kita lihat untuk kontak interview. Nah, interview artinya di sini dia akan dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Sini jelas sekali ya. Kemudian untuk menyebarkan kuesioner kapan? Nah, itu mulai minggu kelima sampai kira-kira minggu ke-6 atau ke-7 gitu. Nah, di bagan chart ini akan sangat terlihat sekali bentuk aktivitas dan juga kapan waktu pelaksanaan dari sebuah proyek tersebut dilakukan. Gitu. Nah, saya akan contohkan satu bagan chart lagi. Ini adalah bagan chart atau Gantt chart dari sebuah usaha advertising, namanya Banana Advertising. Jadi sebelum usaha tersebut didirikan, maka ada 3 aktivitas yang dilakukan oleh para perumus atau pembuat usaha. Kemudian ada beberapa sub aktivitas juga. Yang pertama adalah menentukan lokasi bangunan. Di sini terlihat bahwa menentukan lokasi bangunan itu dilakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan Januari.
Kemudian mengurus izin itu di minggu ke-4 bulan Januari. Kemudian dalam memulai pelaksanaan pembangunan proyek ada beberapa macam aktivitas, misal memesan bahan baku kapan? Itu bulan Februari, bulan 1 gitu. Minggu 1. Kemudian sampai dengan pengecatan itu kapan? Itu adalah di bulan Juni minggu ke-2 dan ke-3. Nah, artinya pra-proyek atau pra-operasional dari proyek ini akan dilakukan selama 1, 2, 3, 4, 5 bulan gitu ya. Ada 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan ini apa saja yang akan dilakukan? Nah, ada tergambar beberapa aktivitas yang kemudian kita hanya akan mengikuti aktivitas tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, apa tujuan dari penjadwalan proyek ini? Pastinya akan menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek. Misal nih, aktivitas melakukan pengecatan pastinya ketika aktivitas tembok atau dindingnya sudah dibuat gitu, baru dicat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada. Misal antara mengurus izin dan mendirikan bangunan, kira-kira mana yang akan didahulukan? Pastinya mengurus izin bangunan dulu, kemudian baru kita membangun. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan waktu. Penting di sini, di bagian GAN ini, kita memperkirakan waktu. Kapan sebuah proses atau proyek itu bisa selesai. Kemudian biaya yang realistis untuk setiap aktivitas itu juga akan dilihat pada penjadwalan proyek. Kemudian membantu orang, uang, atau sumber daya lainnya. Jadi kapan kita menggunakan sumber daya manusia, kapan kita menggunakan sumber daya uang, atau kapan kita menggunakan sumber daya lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penjadwalan proyek ini ditujukan untuk memperbaiki dan memperbaharui rencana atau jadwal semula. Gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini masa pembangunan proyek, langkah yang ketiga adalah pemasaran proyek. Kita review sedikit yang di awal. Yang pertama kita melakukan perencanaan, yang kedua penjadwalan proyek, dan yang ketiga adalah pengawasan proyek. Apa pula ini pengawasan proyek? Apa yang kita lakukan dalam pengawasan proyek? Biasanya dalam pengawasan proyek akan lebih ditekankan kepada pelaksanaan suatu pekerjaan ketika proyek itu berjalan gitu. Atau pengawasan proyek juga identik dengan melihat seberapa efektif dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan itu terrealisasi. Di dalam masa pengawasan proyek, maka akan dipastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Maka di sini dibentuk yang namanya sebuah laporan atau evaluasi pekerjaan secara teratur. Teratur bisa jadi harian atau mingguan atau bulanan. Kemudian akan dilengkapi dengan beberapa bukti, misal foto-foto kegiatan organisasi dari suatu proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam membangun proyek. Kemudian kita masuk kepada masa operasional. Tadi adalah masa pra-operasional, kemudian sekarang masuk kepada masa operasional, yakni masa di mana proyek tersebut atau benar-benar dijalankan. Kalau masa operasional identik dengan bagaimana membangun gedung, bagaimana pengurusan izin. Tapi kalau operasional adalah proyek tersebut sudah akan dijalankan atau dilaksanakan. Maka fokus utama dari operasional di sini adalah tentang kebutuhan SDM. Berapa kira-kira estimasi SDM yang dibutuhkan, keahliannya seperti apa, pengalaman tingkat gaji sampai dengan nanti masa pensiunnya seperti apa, masa pemberhentian dan jenjang karirnya seperti apa. Itu juga akan kita bahas di dalam masa operasional ini. Itu ya, adik-adik. Nah, oke, setelah masuk bahasan mengenai aspek manajemen, kita akan berfokus ke aspek SDM. Apa yang akan kita kaji tentang aspek SDM. Tapi untuk aspek SDM ini kita mungkin menggunakan
part berikutnya ya, part untuk aspek manajemen saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.